guys, bertemu lagi dengan saya Rahel Dwi Putri Sipayung dengan NPN A1J0210002 dengan Nazum Pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya berasal dari kelas 2B Pendidikan Non Formal. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Yang pertama, kita akan membahas pengertian manajemen pendidik itu apa. Manajemen menurut Perry 1996 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Kata manege itu sendiri berasal dari Italia, manegogia yang diadopsi dari bahasa Latin, manager, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya. Jadi, manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan dan mengomunikasikan sumber daya pendidik atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, kita akan membahas tentang tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua yaitu kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik yaitu mencapaikan atau menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidik dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga. Hak pendidik adalah penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial yang pantas, memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja dan pembinaan karir. Membahas tentang peran pendidik. Peran pendidik itu ada guru sebagai pendidik, merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasikan oleh peserta didik. Guru sebagai pengajar, menuntut guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran. Guru sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberi arahan kepada siswa. Guru sebagai pelatih, guru harus kompetensial kepada siswa. Yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik. Seseorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntunan dan pengembangan dari potensi keguruan. Penguasaan kompetensi dasar, beberapa kompetensi versi CBTE kemudian oleh Departemen Pendidik Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia, yaitu menguasai bahan, pengelolaan program, dan pembelajaran pengelolaan kelas, menilai presentasi siswa untuk kepentingan pendidik, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami prinsip-prinsip hal-hal penelitian pendidik guru keperluan pengajar. B. Penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian sosial profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mengisyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, meliputi kompetensi kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara profesional dan tercerminnya pada kepribadian, yaitu A. Kriteria dasar seleksi, rasional, ilmiah, objektif,
metodema pada laporan analisis pekerja dan rencana perekrutan pegawai. Cara dan metode seleksi, bersyarat administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologis. Tujuan dan seleksi guru dan staf. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang yang akan datang hubungannya dengan perencanaan SDM untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minuman untuk membantu meningkatkan angkatan keberhasilan dan proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direktur dan diseleksi untuk meningkatkan organisasi dan individu untuk mengevaluasi teknik dan pencarian yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Yang kedua, kita akan masuk membahas tentang manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Sistem Pendidik Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidik. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu pribadi atau manusia seutuhnya. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmenri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu membuat perkiraan dengan mengaplikasikan ke depan. Objek merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala keinginan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Yang ketiga, kebijakan di sini berarti berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru, kebijakan operasional menerima peserta didik baru membuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana-prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas lainnya, dan sebagainya. Sistem penerimaan peserta didik baru. Sistem promosi, mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Sistem seleksi digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai murni. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat dan minat. Yang ketiga, seleksi berdasarkan tes bakat. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria acuan patokan merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria acuan normal menerima peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan persentase peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang keenam, rekrutmen peserta didik. Pembentukan panitia penerimaan, perapatan penerima peserta didik baru, pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, dan pengumuman peserta didik yang diterima, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima.
Itulah pembahasan tentang materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Dadah.